Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu Guru mengikuti istilahnya pencerahan dari CGP kita, yaitu Bu Anke. Sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Anke tentang aksi nyata modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan pada baginda Rasulullah SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhirat. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu, di sini ibu hanya membuka saja karena di sini Bu Anke mau menyampaikan hasil dari pelatihannya selama mengikuti CGP angkatan ke-7 yaitu ke-8, yaitu pada kali ini akan menerapkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, nanti berkenaan dengan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Karena di dalam pembelajaran kali ini Pak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem, itu mengharapkan kita menggunakan IKM, yaitu kurikulum merdeka, dan ini harapannya mengangkat atau mengharuskan atau insya Allah mewajibkan semua guru bisa mengikuti CGP dan agar kurikulum ini segera terlaksana. Demikian. Nanti lebih jelasnya kita dengarkan apa yang diutarakan, apa yang disampaikan oleh Bu Anke. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kita semua bisa menerapkan di SD kita. Allahumma amin. Demikian saja pembukaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Jonggrang 2, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jonggrang 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SDN Jonggrang 2. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyatakan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Di sini Bapak Ibu Guru, kita sama-sama belajar, dan di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Ayo kita bersama-sama saling bersinergi untuk menerapkan budaya positif dari pendidikan guru penggerak yang saya dapat. Apa yang menjadi latar belakang dari budaya positif? Yaitu budaya positif itu sendiri apa? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana dalam mewujudkan budaya positif ini? Guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Nah, di sini akan diwujudkan dengan menerapkan tindakan aksi nyata berupa apa yang akan saya lakukan, dan nanti juga akan teman-teman bisa terapkan di kelas maupun di sekolah, yaitu posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam menghadapi kendala atau masalah murid di kelas maupun di sekolah. Tujuan dari budaya positif ini untuk apa? Yaitu untuk terwujudnya
murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka, yaitu mengharapkan siswa-siswa atau murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya Bapak Ibu guru sudah melakukan yang namanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, apa itu bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Sebenarnya kita itu sudah menerapkan yang mana? Peraturan kelas itu adalah peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas yang Bapak Ibu lakukan selama ini di kelas. Itu adalah salah satu contoh peraturan kelas. Contohnya seperti ini, yaitu dilarang membuang sampah sembarangan. Apalagi kira-kira Bapak Ibu guru? Dilarang menyontek. Kemudian ada yang punya pendapat lain? Peraturan kelasnya dari Bapak Ibu guru? Dilarang membawa HP. Iya, dilarang membawa HP, dilarang mengerjakan PR di sekolah. Nah, kalimat-kalimat ini akan lebih dipositifkan, ya, akhirnya menjadi keyakinan kelas. Karena kalimat dilarang, jangan, awas, ini kurang efektif untuk diberikan kepada anak. Nah, supaya lebih efektif yaitu kita pakai keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas itu lebih rinci, kemudian bersifat singkat, tetapi memiliki nilai-nilai kebajikan pernyataan universal. Itu bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Saya akan lebih contohkan seperti ini. Dilarang membuang sampah akan lebih kita positifkan, bukan dilarang tapi buanglah sampah pada tempatnya atau buanglah sampah di tempat sampah. Kemudian contoh yang lainnya lagi, dilarang gaduh saat guru menjelaskan pelajaran. Nah, positifnya bagaimana Bapak Ibu? Gimana kira-kira? Gimana Pak Anam? Gimana Bu Sulis? Bu Deni? Dilarang dilarang gaduh di dalam kelas saat guru menjelaskan. Itu terlalu panjang, kita positifkan. Lebih positif, kita singkat, kita ambil positifnya apa? Apa kira-kira? Bersikap tenang di kelas atau bersikap ramah saat guru menjelaskan, itu lebih positif. Nah, di situ yang tergambar di gambar saya itu ada 4, sudah saya terangkan kemarin di kelas 6 baru saja, yaitu di sebelah kiri. Kalau menurut tangan saya, sebelah kiri itu adalah peraturan-peraturan kelas yang ditempel anak-anak. Itu kita sepakati dengan anak. Kita buat, boleh guru memberikan peraturan kelas seperti dilarang apa, dilarang itu contoh dari peraturan. Mereka menuliskan apa, ditulis di situ. Lalu kita ambil sifat sikap positifnya, ada di nomor 2, yaitu kertas warna putih itu. Kita ambil positifnya seperti tadi, dilarang membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempat sampah. Dilarang gaduh saat guru menjelaskan, bersikaplah tenang atau bersikap ramah saat guru menjelaskan. Terus kemudian dilarang melakukan pembulian atau dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai positifnya apa? Sikap positif yang kita ambil, peduli terhadap teman. Nah, dari sikap positif itu di sebelah kanannya lagi itu ada warna hijau. Itu adalah nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya apa yang bisa diambil? Kalau anak memakai seragam sekolah sesuai aturan, nilai kebajikannya adalah nilai disiplin. Kemudian apalagi kalau anak mengerjakan tugas tepat waktu, nilai kebajikannya apa?
tanggung jawab. Kalau anak mengerjakan ulangan sendiri, tidak menyontek, itu nilai apa kebajikannya? Kejujuran. Nah, dari situ Bapak Ibu, dari peraturan kelas kita ambil sikap positif, lalu kita ambil nilai kebajikannya. Akhirnya yang warna merah itu ada 3 kesepakatan yang saya ambil dari kelas saya, yaitu nilai tanggung jawab, nilai kedisiplinan, dan nilai kejujuran. Loh, apakah harus 3 itu? Tidak harus Bapak Ibu, tergantung di kelas Bapak Ibu menyepakatinya dengan siswanya. Nah, dari kesepakatan ini, jadi tidak hanya guru, siswa menjadi tidak terbebani karena dibuat bersama-sama, mereka diberi kesempatan siswa untuk menyatakan pendapat. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Ada itu Bapak Ibu guru tahapannya. Pertama, guru meminta semua murid di kelas menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Mereka terserah pakai post-it bisa, Bapak Ibu guru langsung tulis di papan tulis bisa. Lalu peraturan yang kedua, caranya membuat semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis atau kertas. Lalu yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati bersama siswa di kelas kita ubah menjadi kalimat positif, diambil nilai kebajikannya, itulah akhirnya terjadi keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu guru. Terus kemudian sekarang kita akan ada permainan mengenai bagaimana posisi kontrol seorang guru. Tolong sekarang pegang tangan, kepalkan tangan kalian masing-masing Bapak Ibu guru, kepalkan tangannya. Salah satu tangannya kanan, boleh kanan boleh kiri, tergantung kanan kiri. Nah, di sebelahnya, sebentar, Bu Deni sebelahnya Bu Vita, Pak Anam sebelahnya Pak Wawan, Bu Ririn, Bu Mayang, Bu Sulis, Bu Darmiati. Nah, ini nanti Bu Mayang berusaha mempengaruhi Bu Sulis. Anggap yang ada di kepala tangan ini adalah sebuah rahasia yang ada di dalam diri Anda. Boleh Anda keluarkan, boleh Anda simpan. Nah, di mana seperti yang tertampil di situ, itu bagaimana Bu Mayang mempengaruhi Bu Sulis supaya memberitahu apa yang ada di dalam kepala tangannya itu isinya apa toh, rahasianya apa. Begitu pula dengan Pak Wawan ke Pak Anam, Bu Vita ke Bu Deni. Pengen ngerti Bu Deni itu apa yang ada di dalam kepala tangannya itu. Begitu Bu Sulis ke Bu Darmiati. Nah, kira-kira coba sekali aja, coba tanya, boleh enggak? Bu Ririn ke Bu Mayang, Bu Sulis ke Bu Darmiati, Pak Wawan ke Pak Anam, Bu Vita ke Bu Deni. Nyari tahu apa sih sebenarnya isi yang ada di dalam kepala ini. Coba, boleh membujuk, boleh mengintimidasi, menggoda, menggelitik, boleh. Apa? Kalau berusaha untuk membuka saja. Nah, supaya tahu Bapak Ibu untuk menentukan, ya, membuktikan bahwa posisi kontrol seorang guru kepada siswanya. Gimana? Boleh tidak Bu Vita, Bu Deni dibuka kepalanya? Tidak boleh. Alasannya apa Bu Deni? Sekarang sulit-sulit tidak? Bu Darmiati tadi dibuka kepalanya. Tidak boleh. Iya. Kenapa Bu Dar? Kenapa tidak boleh? Ini rahasia saya. Oh iya, ini rahasia saya. Dan ini saya. Nah, itu adalah terserah Bapak Ibu. Apakah dia mau membuka atau tidak, kan kontrol itu ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Nah, sama hal itu juga pada diri anak.
yang mana siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha segala cara membuka kepalan tangan? Siapa, Bapak Ibu? Bukan. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan, yang membuka? Siapa yang memegang kontrol? Diri kita sendiri, betul. Yang memegang kontrol atas tangan kita. Apakah kita mau membukakan untuk teman kita atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai apa? Kebutuhan dasar kita. Apakah itu bersifat rahasia? Oh, jangan diberitahukan. Nah, kemudian teori kontrol mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Seperti Bapak Ibu membujuk temannya tadi, boleh tidak dibuka kepalanya. Lalu yang ketiga, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini mengenai teori kontrol. Kalau Bapak Ibu pengen lebih jelasnya, yaitu ini, bahwa seorang guru, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Kita dalam menghukum siswa, kita itu dalam memberikan pembelajaran buat siswa terhadap siswa itu saat tidak. Contoh saat dia terlambat datang ke sekolah, ada posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Bapak Ibu tahu apa bedanya 5 itu dan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang guru, memposisikan diri kita. Kalau sebagai seorang penghukum, seperti contoh ada yang terlambat, contoh Rangga terlambat, awas ya, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah. Terus kemudian ada hukuman fisik. Nah, itu berarti Bapak Ibu guru menerapkan posisi penghukum saat anak didiknya melakukan kesalahan. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya itu berpengaruhnya gini, kemungkinan murid marah dan mendendam karena dihukum, bersifat agresif. Iya tidak? Karena Bapak Ibu guru menghukum secara fisik. Lalu kalau cirinya, kalau penghukum itu nadanya tinggi, bahasa tubuhnya melotot sambil jari-jari menunjuk. Pernah ya Bapak Ibu untuk melakukan ini? Pernah, pastinya setiap Bapak Ibu pernah berada pada posisi ini. Pernah betul? Iya pernah. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Posisi pembuat merasa bersalah itu gini biasanya. Ibu sangat kecewa, kenapa kamu tadi datang terlambat datang ke sekolah? Terus kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Terus biasanya pembuat merasa bersalah juga gini. Kamu tahu yang kamu lakukan tadi, nanti bagaimana ibu mempertanggungjawabnya kepada ibu kepala sekolah. Jadi membuat anak merasa bersalah, membuat siswa kita merasa bersalah. Nah, hal ini membuat merasa bersalah itu cirinya memelas, bahasa tubuhnya merapat, lesu. Apa yang terjadi pada anak kalau di kita sebagai guru posisinya pembuat merasa bersalah? Murid akan merasakan bersalah. Murid bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Nah, hal ini berdampak tidak baik terhadap anak. Nah, seperti ini. Kemudian posisi yang ketiga, teman. Nah, pada saat posisi teman ini, kalau anaknya seperti Rangga, kalau di sini seperti Rangga, itu nanti akan begini Bapak Ibu. Kalau ibu cuma bilang gini, Bapak Ibu, ayo bantulah demi bapak, atau kalau anak bilang gitu, misal tidak menghafal atau tidak melakukan hafalan, padahal sudah diperintahkan. Akhirnya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Pak Anang bereskan atau nanti kapan-kapan tidak apa-apa lah. Nada seperti ini, mungkin saat itu anak akan memahami kita, tetapi hanya memposisikan dirinya, kita itu sebagai teman bagi dia, tetapi hasilnya apa?
murid merasa senang dan akrab dengan guru. Dampak positifnya seperti itu. Tapi dampak negatifnya, dia akan hanya percaya pada guru itu saja, bukan guru yang lain. Jadi maunya diperintah oleh guru yang itu saja. Contoh, maunya mungkin ke Bu Anike saja atau ke Pak Anom saja. Nah, seperti itu hal negatifnya. Lalu bagaimana dengan posisi pemantau? Kalau pemantau itu gini, kamu tadi tahu tidak konsekuensinya apa kalau datang ke sekolah terlambat? Nah, kemudian posisi pemantau itu biasanya pertanyaannya seperti itu. Nada suaranya datar. Hasilnya, konsekuensinya apa? Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah, tetapi di sini sebagai pengawas, pemantau. Nah, ini tidak membuat nyaman siswa. Lalu bagaimana posisi yang sebaiknya dilakukan seorang guru adalah ini, Bapak Ibu, manajer. Bagaimana posisi manajer itu? Posisi manajer itu adalah guru membuat sebuah segitiga restitusi. Saat anak melakukan kesalahan, ada 3, yaitu memvalidasi anak, stabilitas, menstabilkan anak terlebih dahulu, biarkan anak tenang dulu dalam menghadapi problemnya. Habis itu setelah ditenangkan, ditanya alasannya kenapa membuat kesalahan seperti itu, baru menanyakan keyakinan keras yang sudah disepakati. Contohnya seperti apa? Seperti ini bahasa-bahasanya. Ini video cara kita menangani masalah ini. Nabila sering datang terlambat sehingga pelajarannya tertinggal. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kasus yang dimana cara kita menangani anak.
Cara kita menangani yaitu dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin positif pada murid. Kemudian segitiga restitusi itu adalah sebuah proses menceritakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi agar anak tidak menebus kesalahannya, anak diajari untuk mencari solusinya dengan bimbingan kita. Ciri-cirinya apa? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, juga merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi tadi ditawarkan oleh Bu Anika, ditawarkan kepada Nafila, apa solusinya nak? Kenapa kamu bisa datang terlambat? Gimana solusinya? Nah, Nafila memberi jawaban, Bu, saya akan pasang alarm, saya akan tidur lebih awal. Nah, itu memberikan solusi terhadap anak memberikan solusi sendiri, kita bimbing. Lalu kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Apa saja segitiga restitusi? Agak buram ini. Ada 3, yaitu validitas, yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu saat di video tadi saya berusaha menanyakan ke Nafila, mengapa nak bisa terlambat datang ke sekolah? Pasti itu sebuah kesalahan, bukan? Tapi itu adalah kesalahan yang wajar. Nah, itu kita meredam anak terlebih dahulu untuk mencari apa permasalahannya, kita redam dulu agar dari identitas gagal menuju ke identitas sukses. Kemudian habis itu kita validasi tindakan yang salah. Mengapa? Tadi alasannya apa? Kamu pasti punya alasan terlambat datang ke sekolah, itu apa alasannya? Nah, anak berpendapat, akhirnya mengungkapkan, oh ini loh Bu, saya datang terlambat karena. Nah, akhirnya dari validasi tindakan yang salah kita betulkan. Habis itu baru kita cari solusi bersama-sama dengan anak. Anak memberikan solusi, guru membimbing, akhirnya terjadilah kesepakatan. Ini yang diharapkan posisi guru dalam menangani masalah. Ya. Itu salah satunya Bapak Ibu guru yang dimaksud dari penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu guru dalam menerapkan keyakinan kelas maupun segitiga restitusi? Silakan. Bu Vita, mau ada pertanyaan? Iya. Ya Bu Vita. Terima kasih Bu Anika. Yang saya tanyakan, bagaimana perubahan yang Anda rasakan setelah menerapkan keyakinan kelas di awal proses pembelajaran itu? Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Vita. Pada saat awal pembelajaran kita, Bapak Ibu guru awal semester, kita pertama kali adalah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, yaitu yang sudah disepakati anak dan guru. Anak dilibatkan untuk membuat kesepakatan bersama dengan kita bimbing berupa keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan apa. Nah, dari sinilah akhirnya berdampak positif, mengalami perubahan yang positif terhadap diri anak, walaupun sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Kalaupun belum maksimal, setidaknya kita sudah ada perubahan walaupun itu masih sedikit untuk siswa kita kelas SDN Juara 2. Ada pertanyaan lainnya? Mungkin? Oh iya, lumayan. Terima kasih Bu Anika. Saya mau menanyakan tentang segitiga restitusi tadi. Iya. Ya. Apakah segitiga restitusi itu diterapkan urut sesuai tahapannya? Iya. Tahapan dari segitiga restitusi itu kan ada 3 Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas anak, lalu validitas tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tapi coba Bapak Ibu rasakan selama ini di kelas atau di sekolah, pasti kebanyakan rata-rata Bapak Ibu memakai tahapan yang keberapa kira-kira? Ketiga. Kebanyakan rata-rata menanyakan keyakinan kelasnya dulu. Nah, kamu tadi sudah melanggar keyakinan kelas kita ya, yang mana ayo? Iya atau tidak? Iya. Kebanyakan bukan menstabilkan anak terlebih dahulu. Itu yang
problematika yang biasanya di sekolah Bapak Ibu guru itu biasanya menstabilkan identitas itu dilewati, lalu menanyakan validitas tindakan itu juga dilewati. Nah, sebagai posisi kontrol seorang manajer, seorang guru itu lebih baik menerapkannya urut dari validitas tindak, dari menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, baru anak itu kita ajak menemukan solusinya lewat apa tadi, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan. Nah itu, bolehkah Bapak Ibu guru posisi kontrol itu apakah harus seorang manajer? Padahal ada anak mungkin yang Bapak Ibu belum deket, mungkin ada salah satu anak yang belum deket, sudah kita kasih peringatan keyakinan, sudah kita demikian rupa, tetapi masih melakukan kesalahan. Memang berat, kita tergantung permasalahannya Bapak Ibu. Saat kapan kita sebagai penghukum, saat kapan kita membuat merasa bersalah, saat kapan kita sebagai teman. Tetapi yang diminta dalam pendidikan, di dalam modul pendidikan guru penggerak, bahwa seyogianya seorang guru itu melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Demikian penjelasan dari saya mengenai budaya positif aksi nyata yang akan saya lakukan di SDN Jonggrang 2, dan semoga ini bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu guru. Ya, mungkin kita belum bisa maksimal, sedikit demi sedikit mengalami perubahan untuk anak. Mari bersama-sama kita bersinergi, mari kita bersama-sama melakukan perubahan yang positif terhadap SDN Jonggrang 2. Nah, sebelum saya tutup, mungkin Ibu Kepala Sekolah mau memberikan kesimpulan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menyimpulkan sepengetahuan saya apa yang telah kita dengar tadi. Yang pertama mengenai keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini diharapkan semua kelas itu membuat keyakinan kelas masing-masing sesuai kondisi kelasnya. Nah, harapannya apa? Jadi kalau peraturan tadi sudah disebutkan, peraturan dengan keyakinan kelas itu hampir sama. Cuma kalau peraturan itu yang membuat sudah dari atas, artinya sudah ditentukan. Tapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan unek-unek anak. Anak ini pengen kelasnya tak gaya kayak apa toh, seperti itu. Jadi nanti kedepannya apa? Tujuannya kedepannya anak itu biar lebih istilahnya bertanggung jawab. Kalau kita menulis tentang misalnya tentang disiplin, kalau anak tidak disiplin, akhirnya anak akan merasa sendiri, oh yo, berarti aku melanggar apa yang sudah saya buat, seperti itu mengenai keyakinan kelas. Kemudian mengenai segitiga restitusi, ini harapannya apa? Jadi anak kalau berbuat salah itu anak istilahnya bisa introspeksi diri. Jadi guru tidak serta-merta menyalahkan anak. Jadi kita istilahnya kita gali kenapa anak bisa berbuat salah, kenapa anak terlambat. Jadi tidak harus langsung. Biasanya kalau yang kita tahu kalau anak terlambat kan kita mesti kebanyakan mesti kita hukum. Langsung kita istilahnya kita vonis. Itu tidak boleh. Jadi di dalam kurikulum yang kita laksanakan dan harapan Pak Menteri, Pak Nadiem itu anak-anak betul-betul guru itu mengabdi. Bukan berarti mengabdi guru menjadi pembantu, tidak. Tapi guru itu harus bisa istilahnya apa ya? Menghamba pada anak, artinya mendorong keinginan anak itu seperti apa. Kita istilahnya guru itu hanya istilahnya apa ya? Mendorong agar apa yang dicita-citakan anak itu bisa berhasil. Jadi kita tidak boleh mengekang. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Aneka ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa merubah keadaan SDN Jonggrang 2. Meskipun itu sedikit demi sedikit. Karena kalau kita tidak mencoba, kalau tidak merubah, bagaimana kita bisa berubah? Sekian dari saya mungkin. Terima kasih Bu Aneka. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas kesimpulan atau refleksi mengenai budaya positif. Benar sekali Bapak Ibu bahwa pendidikan yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menghamba kepada anak. Artinya menghamba itu bukan kita terus sujud kepada anak, bukan,
pembelajaran itu berpusat pada murid dan kita memahami murid untuk mencapai suatu kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, penghargaan setinggi-tingginya untuk murid. Demikian hari ini pemaparan mengenai aksi nyata diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga ada ilmu yang bisa digali dan dimanfaatkan dan bisa kita terapkan bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon